Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen Yenti dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi yang berkesempatan melakukan PLP di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Langsung saja kita mulai ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian sehat walafiat. Bagi kalian yang kurang sehat, Ibu doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Dicukupkan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya kita harus melakukan presensi terlebih dahulu. Namun karena saat ini keadaan sedang tidak mendukung kita untuk bertatap muka langsung, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring dan kalian bisa mengisi presensi di link yang telah disediakan di deskripsi box. Nah, pengisian presensi hanya akan dianggap hadir jika anak-anak mengisi dalam waktu 1 kali 24 jam. Baik, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita novel sejarah yang ada dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi dengan tepat struktur teks cerita novel yang meliputi pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Karena keadaan saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka pembagian kelompok dalam pembelajaran kali ini dilakukan secara daring, yaitu melalui grup WhatsApp. Kalian bisa membentuk grup yang berisikan 3-4 orang dan mendiskusikan teks yang akan Ibu bagikan nanti. Baik, silakan untuk memerhatikan teks berikut ini yang memiliki judul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Kalian juga bisa menemukannya pada buku paket halaman 40 hingga 42 atau mengunduhnya di link yang telah disediakan di deskripsi box. Setelah anak-anak selesai membaca dan mendiskusikan kutipan teks cerita novel tersebut, apakah kalian menemukan struktur teks cerita novel sejarah? Ada yang menemukan? Atau masih kurang yakin dengan apa yang kalian temukan? Baik, kalau begitu langsung saja akan Ibu jelaskan struktur teks cerita novel sejarah. Pada struktur teks cerita novel sejarah, kita sudah mendengar tadi dalam tujuan pembelajaran, yaitu ada apa saja? Pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Tapi tentu saja kalian masih belum mengetahui apa definisi dari 6 hal tersebut. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita ini mungkin agak asing di telinga kalian, karena biasanya kita mengetahuinya sebagai orientasi atau exposition, yang merupakan pengenalan awal dari cerita yang bisa kita temukan pada paragraf awal suatu cerita yang biasanya berisi tentang situasi, latar,
tempat, latar waktu, latar suasana, dan beberapa tokoh yang menjadi tokoh utama. Jadi, pengenalan situasi cerita ini berisi tentang hal-hal dasar yang membuat kita bisa memahami cerita yang akan kita baca secara menyeluruh. Nah, karena jika kita tidak mengetahui bagaimana situasi ceritanya, di mana kejadian itu terjadi, kapan kejadian itu terjadi, maka kita akan bingung dengan apa yang kita akan baca. Sehingga pengenalan situasi cerita ini cukup penting. Yang selanjutnya adalah pengungkapan peristiwa atau events. Dalam pengungkapan peristiwa ini, kita dapat menemukannya setelah pengenalan situasi cerita. Pada pengungkapan peristiwa ini dimunculkan beberapa peristiwa-peristiwa yang memungkinkan para tokoh dalam cerita mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah menuju konflik. Tentunya setelah adanya pengungkapan peristiwa tentang apa yang akan terjadi, kita akan mulai menuju konflik, yaitu sedikit demi sedikit para tokoh akan mendapat kesulitan dan situasi dalam cerita semakin memanas. Setelah situasi memanas, tentunya kita akan mendapatkan puncak konflik. Puncak konflik ini juga bisa kita sebut sebagai komplikasi. Pada komplikasi, cerita mengalami peningkatan emosi dan menguras emosi pembaca dan para tokoh yang ada dalam cerita. Jadi, pada komplikasi ini biasanya adalah puncak ketika para tokoh paling menderita atau emosi dari para tokoh dikuras habis dan para pembaca akan ikut serta merasakan hal yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, tentunya setelah mengalami konflik dan memuncak hingga menangis-nangis ataupun kejadian yang luar biasa, kita akan mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian ini cukup penting untuk mengakhiri cerita, karena jika tidak ada penyelesaian maka cerita akan berakhir gantung atau tidak jelas. Nah, penyelesaian ini merupakan penyelesaian atau solusi dari konflik yang telah terjadi. Nah, kadang kita juga menyebutnya sebagai resolusi. Setelah kita menemukan penyelesaian, kita akan mendapatkan koda. Koda ini merupakan rangkuman dari peristiwa yang telah terjadi serta pendapat dari penulis. Biasanya dalam koda ini memperjelas apa yang terjadi dalam cerita dan akhir ceritanya bagaimana. Namun ada juga penulis yang tidak menggunakan teknik seperti itu, yaitu dengan menggunakan ending terbuka. Anak-anak pasti tahu apa itu ending terbuka dan ending tertutup. Ending terbuka yaitu ending yang membiarkan para pembaca untuk menebak akhir dari cerita dan kondisi tokoh setelah cerita ini tamat. Sedangkan ending tertutup adalah ending cerita yang sangat jelas. Artinya kondisi tokoh dalam cerita sudah digambarkan secara pasti. Biasanya yang kita temukan dalam teks cerita novel sejarah adalah yang memiliki ending tertutup. Karena teks cerita novel sejarah ini berdasarkan kejadian yang telah terjadi atau kejadian di masa lampau, sehingga sudah pasti ada akhirnya. Baik, setelah mendengarkan materi-materi ini, kalian bisa mengecek kembali teks yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan struktur teks cerita novel yang tadi Ibu jelaskan. Ibu ingatkan, teks yang Ibu sajikan adalah kutipan. Jadi tidak semua situasi yang ada dalam novel tersebut diceritakan. Jika kalian ingin mengetahui secara menyeluruh cerita dalam novel tersebut, kalian bisa mencarinya secara langsung.
Nah, setelah anak-anak memahami dan menemukan struktur teks cerita novel dari kutipan teks cerita novel sebelumnya, sekarang kita akan melakukan tes tulis. Tes tulis ini dilakukan secara individu, bukan berkelompok seperti sebelumnya. Jadi diharapkan kalian untuk tidak bekerja sama dan bersikap jujur dalam mengerjakan tes tulis ini. Baik, sekarang perhatikan kutipan teks cerita novel berikut yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur. Kalian juga bisa menemukannya pada buku paket, yaitu di halaman 48 hingga 50. Setelah kalian membaca dengan seksama kutipan teks cerita novel tersebut, kalian harus mengerjakan soal tes berikut ini. Nah, jika kalian sudah mengerjakannya, kalian bisa mengumpulkannya di grup WhatsApp dengan format file, nomor absen, nama lengkap, dan jawaban tes tulis struktur teks cerita novel sejarah. Dikumpulkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika melebihi waktu itu, ibu akan menganggap kalian tidak mengikuti pembelajaran daring kali ini. Untuk file kutipan teks cerita novel dan soal tes tulis bisa kalian cek pada link deskripsi dan mendownloadnya. Ibu tunggu jawaban dari kalian. Jangan sampai melewati batas waktu. Meskipun kalian sudah melakukan tes tulis, kalian tetap harus melakukan latihan-latihan yang lain, yaitu dengan mencari secara mandiri teks cerita novel sejarah di buku, koran, atau internet, dan mengidentifikasi struktur teks cerita novel sejarah sesuai dengan materi yang telah ibu berikan sebelumnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah kalian ingat apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, kita mempelajari struktur teks cerita novel sejarah yang meliputi pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Nah, ibu harap kalian bisa memahami dengan baik materi kali ini dan menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan sebelumnya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus berlatih untuk mengasah kemampuan kita. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.